kita pada pertemuan yang ketiga. Masih semangat ya pembelajaran daringnya? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bejana berhubungan dan hukum Paskal. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 76 ya, diperhatikan dan disimak ya. Apa yang dimaksud dengan bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Itu pengertiannya ya. Terus kemudian pada bejana berhubungan berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Di situ ada 4 pipa, kemudian diisi dengan zat cair yang sejenis ya. Maka posisinya akan mendatar atau sama tinggi. Walaupun di gambar kedua itu dimiringkan, massa jenis zat cair itu tetap sama ya. Demikian penjelasannya. Terus kemudian bagaimana jika diisi dengan zat cair yang tak sejenis? Coba perhatikan gambarnya. Pipa yang pertama diisi zat cair atau air ya. Terus kemudian pipa yang kedua diisi minyak tanah. Nah, coba perhatikan gambarnya. Lebih tinggi H yang kedua yang diisi minyak tanah. Mengapa demikian? Karena minyak tanah itu tidak bisa bercampur dengan air, makanya tingginya tidak sama ya. Untuk gambar lebih jelasnya, perhatikan perbedaan zat cair sejenis dan tak sejenis ya. Untuk gambar A, saya ulangi lagi, untuk gambar A diisi dengan air atau zat cair yang sejenis sehingga garisnya, batas garisnya ini rata yang atas ya, mendatar atau sama. Terus kemudian gambar yang B diisi, pipa yang pertama diisi minyak, pipa yang kedua diisi air ya. Perhatikan tingginya, ini lebih tinggi diisi dengan minyak ya, makanya lebih tinggi sebelah karena dia diisi zat cair yang tak sejenis ya. Sudah ketahuan ya atau sudah jelas ya antara benda A dengan benda B ya. Itu penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke rumus pada bejana berhubungan. Rumus bejana berhubungan ini sebenarnya sama dengan rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH 1 sama dengan pH 2 ya. pH kemudian rumusnya dipecah menjadi ρ 1 kali G kali H1 sama dengan ρ 2 kali G kali H2 ya. Kenapa kok ada 2? Karena di situ ya bejana berhubungan itu menggunakan pipa berbentuk U sehingga ada massa jenisnya 2, ada tinggiannya 2 dan percepatan gravitasinya juga 2 ya. Kemudian disingkat lagi, percepatan gravitasinya itu nilainya sama sehingga nggak usah dimasukkan, sehingga menjadi ρ 1 dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali H2. Berarti nanti kalau sudah masuk hitungan, rumus yang dipakai itu yang paling bawah, yaitu ρ 1 dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali H2. Masih ingat ya keterangannya? Ρ kalau ada satunya berarti massa jenis zat cair 1, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian ada H1, ketinggian zat cair 1, satuannya meter. ρ 2, massa jenis zat cair 2, satuannya kilogram per meter kubik. H2, ketinggian zat cair 2, satuannya meter ya. Itu tolong nanti simbolnya dan rumusnya dihafalkan ya. Saya ulangi lagi, rumus yang dipakai dalam hukum bejana berhubungan itu yang paling bawah, yaitu ρ 1 dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali H2. Itu rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Prinsip hukum bejana perhubungan dalam kehidupan sehari-hari itu dimanfaatkan oleh yang pertama ada teko, ya, kalian pasti sudah tahu atau kenal dengan teko ya. Terus kemudian menara air, ya. Terus kemudian ada waterpass, ya. Hukum Pascal. Apa yang dimaksud dengan hukum Pascal? Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Itu bunyi hukumnya ya. Kemudian langsung kita masuk ke rumusnya. Rumus hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2. Ya. P1 sama dengan P2. Kemudian dipecah tekanannya ya menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya, sehingga nanti gaya tekannya ada 2 dan luas bidangnya juga ada 2 atau luas penampangnya ada 2 ya. Dengan keterangan masih ingat P ya, P itu penampang 1 ya, atau bisa disebut dengan tekanan ya. Kemudian P2 nya yaitu penampang 2 atau bisa disebut dengan tekanan 2. Terus selanjutnya F1 besarnya gaya, satuannya Newton ya. Terus kemudian F2 besarnya gaya kedua, satuannya juga Newton. Kemudian ada A1 luas penampang 1, satuannya meter persegi. Terus yang terakhir ada A2 luas penampang 2, satuannya sama yaitu meter persegi. Jika nanti satuannya kok nggak sesuai dengan satuan internasional, silakan kalian rubah ya. Itu rumusnya, saya ulangi lagi. Rumus hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nanti kalau dalam masuk hitungan nanti bisa dikalikan silang ya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari ya, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada dongkrak hidrolik ya. Terus kedua, mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Biasanya ini ada di dealer atau di cuci mobil ya. Terus kemudian rem hidrolik ya. 3 itu masuk penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Silakan dibuka LKS-nya halaman 82 nomor 13. Sudah dibuka ya? Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Di situ ada gambar ya. Gambarnya ini masuk dalam prinsip atau hukum apa ini? Masuk dalam hukum Pascal ya. Nah, silakan dibuka nanti rumusnya. Kita baca bersama-sama dulu. Agar kedua penghisap seimbang, maka F2 adalah titik. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Kita lihat gambarnya dulu. Yang diketahui dulu, kita cari yang diketahui F1 ya, gaya penampangnya. F1 yaitu 20 Newton ya. Kalian perhatikan F1 sesuai dengan gambarnya 20 Newton. Terus kemudian A1 ya, luas penampang 1, A1 0,001 meter persegi, nggak usah dirubah karena satuannya sudah betul ya. Terus kemudian sebelahnya, pipa sebelahnya ada A2 yaitu A2 sama dengan 0,005 meter persegi ya. Dilihat lagi juga gambarnya. Yang ditanyakan, yang belum diketahui nilainya itu adalah F2. Kalian tulis ditnya ya, F2. Kemudian jawab ya. Silakan kalian buka rumusnya, rumus hukum Pascal. Silakan dibuka rumusnya hukum Pascal. Sudah? Kita hitung sama-sama. Kita masukkan rumusnya dulu. F1 per A1
sama dengan F2 per A2. Ya, kita ikuti bawahnya, sama dengan F1-nya 20 Newton per A1. A1-nya 0,001 meter persegi. Ya. Terus kemudian itu saya kasih X, itu nanti dikalikan silang ya. Kita masuk ke F2. F2 tetap ditulis F2 karena F2 yang ditanyakan. Kemudian per A2, nilai dari A2 0,005 meter persegi. Ya, habis ini terus dikalikan silang sesuai dengan simbol tadi yang saya kasih, silang tadi itu dikalikan silang. Berarti yang ditanyakan kita ambil posisi paling kanan ya. Karena yang ditanyakan sudah saya kasih tanda atau warna merah ya, sehingga masuk ke F2 dikali 0,01 meter persegi dikalikan silang, jangan lupa ya, sama dengan 20 Newton dikali 0,005 meter persegi ya. Sehingga F2 nya kita tinggal sendiri, F2 sama dengan 20 kali 0,005 meter persegi sama dengan 0,1, kita tulis 0,1 per 0,01 meter persegi, sehingga 0,1 dibagi 0,001 meter persegi, F2 nya sama dengan 100 Newton ya. Silakan kalian lihat jawabannya di LKS dan kalian tulis juga jawabannya untuk belajar di pondok ataupun di rumah. Itu yang jawaban dari soal nomor 13. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 atau contoh soal 2 ya. Silakan dibuka LKS-nya halaman 83 nomor 14 ya, nomor 14. Silakan dibuka LKS-nya ya. Kalian perhatikan gambarnya ya, perhatikan gambar berikut ya. Sesuai dengan gambarnya, berarti ini ada rho, ada H, berarti ini masuk rumus hukum bejana berhubungan ya. Nanti siap-siap kalian buka rumusnya ya. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu. Ayo kita baca bersama-sama. Bila massa jenis zat cair A sebesar 1,2 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis benda B sebesar 1,6 gram per cm kubik, dan perbedaan tinggi zat cair A pada kedua kaki 32 cm, maka tinggi zat cair B sebesar titik. Karena di sini ini yang ditanyakan cm ya jawabannya, berarti tidak usah dirubah satuannya ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Berarti kita perhatikan gambarnya dulu, atau sudah diperhatikan gambar. Sekarang kita urutkan soalnya ya. Diketahui ya, itu bukan P ya tapi rho ya. Rho ya, massa jenis zat cair A, rho A sama dengan 1,2 gram per cm kubik, kita tulis. Kemudian rho B 1,6 gram per cm kubik. Rho A sudah diketahui, rho B juga sudah diketahui. Apalagi yang belum diketahui ya, H A, ketinggian A ya, ketinggian A 32 cm ya. Yang ditanyakan di sini ketinggian B. Sudah yang ditanyakan sudah saya kasih tanda merah ya, sehingga nanti kalian nggak bingung. Kemudian jawab ya. Sebelum kita jawab, kalian buka dulu rumusnya hukum bejana berhubungan ya. Rumusnya apa ya, sudah dibuka ya. Ya, kita mulai. Rumusnya jawab rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Kalau di bukumu rho 1 dikali H1, karena di sini soalnya AB, kita pakai AB ya. Saya ulangi rumusnya. Rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB ya.
Kemudian kita masukkan rho A-nya 1,2 dikali HA-nya 32 cm sama dengan rho B-nya 1,6 dikali HB yang ditanyakan. Kita jumlahkan dulu. 1,2 dikali 32 sama dengan 38,4 ya. Sama dengan ya 1,6 dikali HB. HB kita pindah karena dia yang ditanyakan. HB sama dengan 38,4 dibagi 1,6 ya, sehingga hasilnya H atau ketinggian B-nya ya, HB-nya sama dengan 24 cm atau di LKS-mu itu jawabannya A ya. Nah, silakan nanti jawabannya ditulis ya, biar nanti bisa dibuat belajar di rumah ataupun di pondok ya. Nanti jika kurang jelas silahkan nanti dibaca lagi bukunya ya. Demikian tadi penjelasan tentang hukum bejana berhubungan dan hukum Pascal. Jika kurang jelas silahkan kalian baca lagi bukunya. Dan untuk latihan soal hari ini silahkan dibuka LKS-nya halaman 84 ya. Silahkan dibuka, kalian lingkari ya, nomor 4 kemudian nomor 5 ya. Dua tugas itu silahkan nanti dikerjakan di pondok ataupun di rumah, biar nanti pada waktu bab tekanan selesai, uji kompetensinya juga selesai dikerjakan ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.